Pengertian advokat. Pengertian dari advokat atau pengacara adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan. Biasanya disebut juga litigasi. Profesi advokat pada regulasi yang diundangkan pada tahun 2003, jabatan advokat adalah seseorang yang bekerja untuk memberikan bantuan atau jasa hukum yang lebih dalam dan lanjut kepada publik. Tentu saja, jasa hukum tersebut akan diberikan ketika seseorang memiliki agenda hukum, baik perdata hingga pidana. Jasa hukum yang diberikan tersebut dapat dilakukan oleh seorang advokat baik saat berada di dalam maupun di luar lokasi kewenangannya, seperti pengadilan umum, pengadilan agama, hingga pengadilan tata usaha negara. Advokat dan pengacara. Setelah regulasi usai, diundangkannya Undang-Undang Advokat pada tahun 2003. Advokat, pengacara, penasihat hukum, hingga konsultan hukum dinyatakan sebagai advokat. Dengan begitu, saat ini advokat adalah sebuah profesi yang memberikan bantuan hukum kepada klien. Advokat memiliki peran diantaranya yaitu yang pertama, mempercepat penyelesaian administrasi persidangan di pengadilan. Yang kedua, membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di pengadilan sesuai jadwal persidangan. Yang ketiga, memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan. Yang keempat, mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan agama misalnya, sehingga yang didampingi merasa terayomi keadilannya. Yang kelima, mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses sidang lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangan. Yang keenam, dalam memberikan bantuan hukum, sebagai advokat profesional tetap menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik, profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat atau juga disebut dengan public defender dan juga kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum. Sebelum menjalankan pekerjaannya, ia harus disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga harus memahami kode etik advokat sebagai landasan moralnya menjalankan tugas. Tugas advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat tidak terinci dalam uraian tugas karena ia bukan pejabat negara seperti pelaksana hukum, halnya polisi, jaksa, dan hakim. Ia merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya. Ia disebut benteng hukum atau garda keadilan dalam menjalankan fungsi tugasnya. Tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan ataupun profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengawal konstitusi dan hak-hak asasi manusia. Yang kedua, memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan kode etik advokat. Keempat, memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Yang kelima, menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme dalam hal nilai keadilan dan kebenaran serta moralitas. Yang keenam, menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat atau officium nobile. Yang ketujuh, melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Yang kedelapan, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat. Kesembilan, menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat. Kesepuluh, membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab. Kesebelas, mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat. Ke-12, memelihara kepribadian advokat. 13, menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan kepada kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai. Ke-14, memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi advokat. Ke-15,
memberi pelayanan hukum atau legal service. Ke-16 memberi nasihat hukum atau legal advice. Ke-17 memberi konsultasi hukum atau legal consultation. Ke-18 memberi pendapat hukum atau legal opinion. Ke-19 menyusun kontrak-kontrak atau legal drafting. Ke-20 memberi informasi hukum atau legal information. Ke-21 membela kepentingan klien atau litigation. Ke-22 mewakili klien di depan pengadilan atau legal representation. Ke-23 memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat lemah dan tidak mampu atau legal aid. Kode etik atau sumpah profesi adalah perangkat moral yang sesungguhnya mesti ada pada semua profesi, termasuk di dalamnya profesi hukum advokat. Berkaitan dengan kode etik advokat, diartikan sebagai pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya, maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Secara sistematis, kode etik advokat yang telah disepakati oleh asosiasi atau organisasi profesi itu dibagi dalam ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut. 1. Kode etik yang berkaitan dengan sikap, perilaku, dan kepribadian penasihat hukum pada umumnya. Kemudian yang kedua, hubungan penasihat hukum dengan kliennya. Dan yang ketiga, seorang penasihat hukum harus menjaga hubungan sesama teman sejawat. Yang keempat, sikap dan tindakan penasihat hukum dalam menangani perkara dan menghadapi lawan perkara. Dan yang kelima, ketentuan-ketentuan lain. Kode etik advokat bukan hanya sederetan pernyataan-pernyataan yang menentukan bagaimana advokat harus bertindak dan berperilaku terhadap satu dengan lainnya. Pada tingkat praktis, ia harus menjiwai advokat dalam menjalankan perannya sebagai benteng keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan kode etik harus di bawah pengawasan suatu lembaga yang kompeten terhadap advokat. Pelaksanaan kode etik ini diawasi oleh suatu badan yang mempunyai otoritas, yaitu Dewan Kehormatan, baik yang berada di cabang ataupun pusat. Cara bercara di persidangannya dan sanksi atas pelanggaran kode etik ditentukan sendiri. Kendala advokat dalam menangani kasus. Kendala yang dialami oleh advokat dalam menangani kasus pro bono yang menghambat mereka antara lain bahwa kendala yang sering dihadapi ketika memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah kendala dana, di mana hal ini dikarenakan kondisi ekonomi klien yang tidak mampu menyebabkan advokat yang menangani perkaranya tersebut harus rela tidak mendapatkan uang jasa atau transport dari klien. Bahkan, dia juga harus rela mengeluarkan uang pribadinya untuk membiayai perkara tersebut. Untuk itu, pola pembiayaan bantuan hukum pro bono merupakan kewajiban negara untuk menyediakan dan mendukung pelaksanaan bantuan hukum sebagai konsekuensi jaminan negara terhadap hak-hak asasi warganya di bidang hukum. Lebih lanjut, salah satu bentuknya adalah dengan membantu pendanaan bantuan hukum. Dalam hal ini, negara memberikan kontribusi dana operasional pada organisasi-organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pelaksanaan bantuan hukum, dan juga dengan cara membayar jasa advokat yang ditunjuk oleh organisasi profesinya guna mendampingi klien dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum pro bono. Meski dijamin kebebasannya untuk memberikan jasa hukum kepada klien melalui peraturan perundang-undangan, namun advokat juga dapat dikenai beberapa tindakan berdasarkan pasal 6. Advokat merupakan pemberi jasa hukum yang dapat dikenai sanksi jika melakukan tindakan yang berlawanan dengan sumpah jabatannya. Beberapa tindakan tersebut yang harus dihindari oleh seorang advokat adalah: 1. Mengabaikan kepentingan klien. Yang kedua, berbuat tidak patuh pada rekan seprofesi. Yang ketiga, bersikap tak menghargai atau tidak menghormati hukum dan pengadilan. Yang keempat, berbuat hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, harkat, serta martabat profesi advokat. Yang kelima, melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Dan yang keenam, melanggar sumpah advokat atau kode etik profesi advokat. Sanksi yang diberikan kepada seorang advokat yang telah melakukan berbagai tindakan tersebut dilakukan secara resmi dengan
adanya keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, sebagaimana diatur lebih lanjut. Sementara itu, berbagai sanksi yang dapat diperoleh oleh seorang advokat adalah sebagai berikut. Yang pertama, teguran tertulis. Yang kedua, teguran lisan. Yang ketiga, pemberhentian sementara dari profesi advokat selama 3 hingga 12 bulan. Dan yang keempat adalah perberhentian tetap dari profesi advokat. Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut telah jelas bahwa sebagai negara hukum sudah sepantasnya kita menjaga harkat, martabat, serta nama baik Indonesia demi kepentingan bersama. Namun seiring berjalannya waktu, kasus mengenai pelanggaran moralitas dan etika mulai bermunculan akibat dari kurangnya pemahaman terhadap pentingnya etika dalam penegakan hukum Indonesia. Pengacara Mindo Rosalina Manulung selaku kuasa hukum dari Nazarudin telah melanggar kode etik hukum akibat tindakannya. Pada Rabu tanggal 8 Februari 2020, Rosa dan Jufri Taufik menemui Nazarudin di rumah tahanan Cipinang. Tindakan tersebut dianggap melanggar kode etik sebab Jufri Taufik merupakan lawan Nazarudin, kemudian ditambah lagi dengan mereka yang menjenguk di luar jam besok, yang dimana tindakan tersebut mampu memberikan dampak negatif. Bahkan terkesan ada persekongkolan di antara mereka. Kasus ini perlu diusut tuntas guna penegakan serta kejelasan hukum di Indonesia. Menurut Adnan, menambahkan bahwa pada praktiknya belum pernah ada di seluruh dunia seorang pengacara menangani perkara yang bertetangga. Ini mesti ada sanksi dari Dewan Kehormatan Advokat dan Badan Pengawas Profesi Advokat. Sekarang Menkumham dan Mahkamah Agung undang semua agar bentuk Dewan Kehormatan menindak siapapun yang melanggar. Kata Adnan, apalagi Mindo Rosalina adalah mantan anak buah Nazarudin yang mengetahui banyak hal terkait kasus Wisma Atlet yang kasusnya sedang berjalan. Oleh karena itu, Buyung menegaskan organisasi advokat tempat Rifai bernaung harus memeriksanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengungkap bukti pertemuan antara Ahmad Rifai dan Nazarudin di dalam rutan Cipinang pada 2 Februari lalu. Hal ini terungkap dari catatan buku tamu yang hadir. Rifai menemui Nazarudin pada sore hari. Rifai sudah memberikan klarifikasi bahwa kunjungan itu tak lain untuk menemani sahabat Rosa menemui Nazarudin. Dengan demikian, kepolisian sedang dalam proses pemeriksaan guna mengetahui kejelasan motif yang dilakukan Rosa dan Jufri Taufik saat mengunjungi Nazarudin. Dalam rangka pemeriksaan kasus ini, pihak kepolisian dibantu oleh lembaga profesi advokat berusaha bertindak secara independen dalam mengusut tuntas kasus ini, sebab permasalahan ini adalah sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia. Muhammad Fakih Muslim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Mindo Rosalina Manulung atau yang disebut Rosa akan terancam mendapatkan sanksi yang tegas oleh lembaga profesi advokat. Kesimpulan dari kasus di atas, apabila ditinjau dari segi moralitas, tindakan tersebut tidak mencerminkan sebagai pengacara yang mengerti akan etika profesi, sebab moralitas dan etika sebagai landasan penegak hukum. Kekuatan moral adalah kekuatan kepribadian seseorang yang mantap dalam kesanggupannya untuk bertindak sesuai dengan apa yang diyakininya benar, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa moralitas memiliki peran penting dalam mempengaruhi tindak tanduk manusia.